Hai Ros, Hai, Mbak. kamu emang nggak punya baju selain hitam ya? Banyak, Mbak. Tapi hitam semua. Tadi ada yang kemarin ada lukisannya tuh. Kemarin ada lukisannya. Kita menyambung yang kemarin ya Ros ya. Kita kan ngomongin masalah finansial, masalah keuangan, dan itu kaitannya dengan penipuan, Iya. ya kan? Artinya kalau kita sudah kenyang, ya artinya kenyang secara finansial, bukan kaya ya Ros, bukan banyak duitnya, tapi kita sudah cukup sudah nggak banyak maunya gitu loh. Tapi yang aku pengen nanya sama kamu, apa definisi rezeki menurut kamu? Rezeki. Kalau buat aku rezeki itu sesuatu yang diberikan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan. Kalau kamu bekerja keras ya, yang seharusnya kamu dikasih 5 juta atas kerja kerasmu, tapi ternyata kamu dapat 2 juta, itu gimana responmu? Kecewa sih, Mbak. Kalau tidak sesuai dengan pekerjaanku, misal akan sedikit kecewa, tapi mungkin aku akan terima. Walaupun kecewa, tapi mungkin aku akan terima. Aku pernah ada lukisan besar yang harusnya ini aku patok harga 7 juta. Terus? Cuman laku 250.000. Oh, jauh kali. Ya karena dilelang. Ya aku kecewa karena lukisanku hanya laku seperti itu, tapi ya aku terima. Ya mungkin itu sudah yang rezeki yang diberikan gitu. Cuman rezeki itu kan nggak harus berupa materi, Mbak. Kayak aku kenal sama Mbak Novi, buat aku juga sebuah rezeki. Tapi kalau aku ya mendefinisikan rezeki itu, Ros, rezeki itu adalah kepantasan. Artinya kalau misalnya aku bekerja dan pantasnya dari kerjaan saya itu adalah dapat 5 juta, tapi aku dapatnya 2 juta, maka aku itu sedang menabung. Oke. Tapi kalau aku bekerja dan pantasnya dapat 5 juta, tapi ternyata aku dapat upahnya itu 10 juta lebih, maka itu artinya aku berhutang. Bisa jadi dari 10 juta itu aku dapat ujian sakit, kecelakaan atau ketipu di mana akhirnya yang 5 juta itu yang bukan pantasnya aku ya hilang dengan begitu gitu. Ada orang minjem duit gitu. Tiba-tiba orang minjem duit, oh berarti mungkin aku nggak pantas nih dapat. Pantasnya aku kan 5 juta. Berarti ada sisa, aku dikasih 10 juta. Berarti 5 jutanya. 5 jutanya itu kayak berhutang, di mana itu bukan hakku. Jadi harus dikeluarkan. Tiba-tiba ada orang mau minjem tapi nggak dikembalikan. Kataku itu bukan hakku sudah. Itu bukan hakku. Mungkin salah satu cara untuk bersyukur, menerima, belajar ikhlas, mungkin salah satu caranya berpikir seperti itu. Iya, terus kalau misalnya aku dapat harusnya 5 juta terus dapat 2 juta, itu artinya menabung. Nah, contohnya karena aku dapat 2 juta ya aku nggak ada pengeluaran lain. Tiba-tiba ada orang datang bawa beras, ada orang bawa ini, sehingga kebutuhanku tercukupi dengan 2 juta yang didapat, tapi ada lain gitu. Iya. Jadi katanya kamu kan rezeki lain kan itu gitu loh. Misalnya kamu dengan makanya kalau definisiku, bekerja keraslah sepantasnya hingga kamu itu dipantaskan untuk dapat, gimana sih bahasanya? Jadi saya itu, Ros, bekerja itu agar saya untuk memantaskan diri bagi rezeki. Karena rezeki itu nggak bisa dicari, justru rezeki yang mencari kita. Kalau kita leye-leye, nggak begitu kerja keras gitu ya. Maka wajar kalau rezekinya cuma segitu. Tapi kalau kita itu keras banget ya, maksimal banget, tapi ternyata dapat segitu, ya gak apa-apa, mungkin akan ada rezeki yang lain. Artinya, aku misalnya sehat kayak gitu-gitu loh. Artinya akan ada rezeki yang dipantaskan untuk kita, untuk usaha kita yang sudah keluarkan seperti itu. Lah itu yang akhirnya aku udah selesai gitu loh dengan definisi rezeki, dengan definisi finansial. Sehingga ketika ada orang yang ngajak saya investasi bodong, buat apa? Itu Mbak,
Banyak tuh yang aku banyak ada nggak banyak sih, ada beberapa teman kenalan yang kena tipu seperti itu, Mbak. Kena tipu gimana, Ros? Itu biasanya modusnya apa? Modusnya diberikan keuntungan gitu loh, Mbak. Misal nih jualan yang banyak itu kemarin minyak goreng kayaknya, Mbak. Minyak curah ya? Itu curah. Jadi modusnya dia harus beli atau investasi nih, cari uang, itu dikasih keuntungan. Misal dalam 1 juta nih, kalau kamu nitip 1 juta ke aku dalam bulan depan, nanti kamu dapat 1.200.000 gitu. Kalau nyaruhnya 1 juta 2 juta mungkin masih dikasih kali ya, karena sedikit. Cuman yang namanya orang itu kan nggak puas, Mbak. Artinya selalu kurang. Akhirnya naruh 100 juta biar dapat 120 juta satu bulan loh, 20 juta. Akhirnya kan keinginan itu merasa ingin cepet-cepet kaya gitu loh, Pak. Betul. Pengen cari uang yang nggak kerja, dapatnya banyak. Betul. Akhirnya ya mudah terpengaruh, mudah ketipu. Orang mudah tertipu karena punya pikiran seperti itu. Kalau aku sendiri kan gini, aku ada nih tawaran misal nih. Kamu pernah nggak ditipu? Sering. Berarti kamu pantas untuk ditipu, Ros. Tapi nggak pas ditipu gini, Mbak. Gimana? Modusnya gimana? Atau mekanismenya gimana? Aku ditipu sih nggak ditipu. Dibilang nggak ditipu ya nggak ditipu juga. Cuman aku ketipu karena aku terlalu baik. Gak enakan? Iya. Cuman kalau misal ada tawaran-tawaran investasi, aku mikir-mikir lagi sih, Mbak. Maksudnya gini, dengan keuntungan yang ditawarkan misal, nggak masuk akal ya. Aku ngitung masa ini buat usaha apa sih sampai keuntungan seperti ini gini. Karena dan juga lihat dari yang ngajak. Kalau yang ngajak misal hidupnya kesehariannya ya gitu-gitu aja, terus dia tiba-tiba ngomong banyak ABCD, meyakinkan, banyak uang gitu, ini itu, tapi kenyataannya dia hidupnya masih gitu-gitu aja, penampilannya masih gini. Ya kan juga harusnya kita cerdas lah. Ya. Masa sih dia punya usaha yang keuntungannya banyak seperti ini? Kalau aku pikir seseorang yang ini baru punya usaha, misal Mbak Novi punya usaha dan untungnya banyak tuh di usaha itu, Mbak Novi mungkin akan menyembunyikan dari orang-orang, bukan ngajak untuk join biar dapat tuh. Kecuali Mbak Novi sudah kaya nih, mau membantu misal dapat, mungkin ngajak. Cuman kalau usaha itu benar-benar menguntungkan, kebanyakan orang itu malah nggak akan ngajak-ngajak, tak gas aja, Mbak. Iya. Kecuali memang niat, artinya dia usaha untuk ngajak orang untuk nipu, dapat keuntungan dari orang lain, baru ngajak-ngajak. Tapi kenapa orang kok mudah ditipu, Ros? Selain tadi ya mungkin masih belum selesai dengan mungkin definisi rezekinya beda ya, atau dia belum selesai dengan ya masalah rezeki itu, atau pengen cepet kaya, nggak mau kerja, ya nggak? Apa menurutmu yang membuat mereka itu mudah ketipu investasi atau MLM atau apalah yang kayaknya lebih menguntungkan? Kemarin yang episode kemarin belum kenyang. Iya belum kenyang. Tapi buat saya sih karena mungkin literasi kita rendah. Bisa jadi karena itu, Mbak. Sekarang itu malah kan gini, ada beberapa orang yang aku kenal gini. Kebanyakan dari teman-temanku yang sekarang sudah punya uang misal, itu yang tidak berprestasi di sekolah misal. Yang gimana? Yang tidak berprestasi di sekolah. Yang punya uang. Iya, tapi sekarang dia punya uang, punya usaha sukses gitu. Akhirnya dia punya pola pikir bahwa tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar, mau budget soki. Lah itu yang salah. Ini di sapah misal lulusan SD soki, atau kan orang punya anggapan seperti itu hingga akhirnya mereka
cenderung mencari sesuatu, cenderung mudah tertipu. Karena punya pemikiran seperti itu, Mbak. Ketemu dengan orang yang dia pinter, tapi tukang nipu tadi, dia akan diiming-imingi. Kalau taruh seperti ini, nanti Bapak akan mendapatkan keuntungan sekian-sekian. Karena tidak punya landasan pengetahuan. Nah itu yang saya maksudkan literasi itu edukasi saya, pengetahuan, bukan berkaitan dengan kuliah atau sekolah ya. Jadi kalau kita ngasih edukasi ya kayak misalnya gini, kalau pengen tahu investasi ya jumlah yang kita dapatkan itu jangan sampai melebihi dari bunga deposito di bank. Jadi kalau kamu misalnya deposito di bank, kamu cari tahu deposito misalnya kalau 100 juta di bank ini dapatnya berapa persen, misalnya 3%. Nah udah itu patokan tuh. Kalau deposito di bank dapatnya berapa? 3%. Nah 3% nih. Terus datang nih orang ngasih investasi. Nanti kamu dapat 5% dari modal. Itu udah nggak masuk akal. Atau 10, ada yang 10%. Oh makanya itu udah nggak masuk akal, Ros. Jadi kenapa orang itu mudah ketipu karena tidak ada edukasi, literasinya kurang. Kan literasi itu ada namanya literasi finansial. Salah satunya itu ketika misalnya kita tahu kalau patokannya di bank komersial, bank negara. Jadi berapa nih dapat kalau kita deposito berapa bunganya? Atau kita dapat berapa? Oh 3%. Lah itu jadi patokan. Nah misal ada nih aku nih ngajak sama kamu, Ros nanti dapatnya 10%. Ya udah nggak masuk akal tuh Ros. Yang paling banyak ketipu lagi Mbak, selain iming-iming tadi bunga yang besar tadi, karena kebanyakan orang yang ketipu itu malas kerjanya itu Mbak. Jadi gini, dia akan menginvestasikan uangnya agar dia dapat uang tanpa harus bekerja keras. Bahkan yang banyak terjadi itu dia akan memaksakan untuk pinjam ke orang lain atau menjual barang atau menggadaikan sesuatu agar dapat tambahan modal biar keuntungannya tambah banyak. Betul. Makanya kayak gitu. Dan ini juga menjadi ciri lagi ya, selain tadi bunga yang 3% patokannya di bank ya. Semakin orang meyakinkan bahwa kalau kamu join itu akan kaya, akan berhasil, itu malah nggak benar. Semakin maksa gitu kan? Ya, semakin maksa, semakin meyakinkan, semakin dengan bukti-bukti. Tuh Mbak Novi ikut, nah kan, Mbak Novi aja ikut kayak gitu-gitu ya. Itu justru udah nggak benar, karena investasi yang tepat itu sudah jelas sistemnya, Ros. Kan kamu gini, ini sistemnya gimana? Kalau kamu nanya sistem mekanismenya gimana, kamu lihat sistemnya. Kalau sistemnya udah begitu, oke, bagus. Tapi jangan jadi patokan juga. Kadang-kadang orang nipu tuh kan nggak mungkin orang bodoh, Ros. Orang pinter yang pinter-pinter. Kalau nggak pinter, ketipu bukan tukang tipu. Iya. Aku punya temen, kamu pasti kenal. Aku nggak nyangka dia akan menipu banyak teman-teman. Ya, karena yang aku kenal dia orang yang pinter banget. Tapi dia akhirnya kok bisa ya dia merancang sistem begini-begini gitu loh. Tapi kok karena dia, ini menjadi pelajaran sih buat kita. Kok bisa ya, kok dia punya waktu untuk mengurusi begini-begini. Kan gitu sudah jadi profesi. Jadi profesi ternyata. Lah itu. Cuman di KTP-nya mungkin pekerjaan tukang tipu nggak gitu mungkin. Wira swasta. Tapi ya sekali lagi Ros, kita nggak bisa mengontrol atau mengendalikan di luar kita. Anggaplah Tuhan memang menciptakan penipu-penipu itu memang untuk memberi pelajaran ya, kita. Biar kita mawas diri. Artinya kalau misalnya kamu nanya, Mbak Novi pernah ditipu? Pernah. Tapi bedanya orang cerdas dengan orang goblok itu, dia mau belajar dan tidak mau mengulangi lagi. Kalau aku ditipu berkali-kali berarti aku goblok. Ya enggak? Artinya ya kata kamu, semua orang tuh pasti pernah ditipu. Baik secara finansial, entah juga jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan bikin kita goblok, Ros. Iya enggak sih? Udah enggak pakai nih nalarnya. Cinta itu memang bikin bego. Paling kejahatan paling dasar, paling jahat itu ya jatuh cinta itu. Pakai love scam bahasanya. Nah, tapi kalau yang finansial itu kan masih bisa kita ini. Tapi sekali lagi semua orang pasti kena tipu. Cuma bedanya orang cerdas sama orang goblok, dia mau ditipu berkali-kali. Kalau
Kalau ini Mbak, Mbak Novi dulu pernah dengar ini nggak? MMM. Ya pernah yang ngasih Transfer ya, gitu loh Mbak. Ya, itu banyak banget Mbak. Ya. Aku pernah. Kamu pernah? Ya. Oke. Awal-awal ya. Masih satu itu aku masih. Itu kan cuma dikit deh, kalau nggak salah 200-an gitu. Aku masih kuliah tuh Mbak. Jadi kalau bulan ini aku transfer ke satu rekening secara acak kan 1 juta, nanti aku akan ditransfer balik oleh orang 1.300.000. Aku mutusin pacarku hanya gara-gara itu. Setelah itu karena udah tahu gobloknya dia. Aku kena tuh Mbak. Cuman iya keempat kali atau kelima kalinya aku tuh pas silang, jadi sistem down, akhirnya uang nggak kembali. Tapi kalau dihitung untung sih, karena aku kan 1 juta tuh naruh 1 juta 3 kali, berarti sudah dapat 300.000, 900.000 untunganku. Jadi aku cuman rugi 100.000. Cuman setelah itu aku sering nolak tuh. Kan dulu waktu aku masih SMA sampai aku kuliah masih marak-maraknya MLM, apalah semua dapat reward buat jaringan seperti itu. Aku pernah di prospek tuh Mbak. Salah satu MLM itu, jadi prospek katanya kerja 1 jam 800.000 gitu. Aku nanya nih, 100.000 itu per jam selamanya atau 1 jam setelah mendapatkan downgrade? Downgrade Mbak. Downgrade itu turun deh. Iya, Andi punya turunan. Jadi aku ngajak Mbak Novi, Mbak Novi downgrade-nya aku gitu. Masa downgrade bahasanya ya? Kayaknya istilahnya itu apa? Downline gitu kalau nggak salah. Iya itulah. Downline kalau nggak salah. Bukan downgrade. Downgrade tuh jatuh, grade-nya jatuh. Downline ya. Downline kayaknya ya. Ya downline. Aku gini, aku ikut. Terus? Aku belanja 50 juta. Itu kan satu produk harganya kalau nggak salah dulu 1 juta berapa gitu Pak. Jadi aku akan ikut 10 paket kataku. Aku ikut 10 paket. Nih obatnya kan laku katamu. Obatnya jualin. Aku ikut 10 paket. Setelah itu obatnya sudah laku, aku daftarin di bawahku tuh lagi 10 paket lagi. Aku dapat setelah punya 30 downline itu kan dapat rewardnya Mercedes S-Class T300 atau berapa gitu dulu Mbak. Iya. Jadi dengan modal 50 juta aku bisa dapat mobil seharga 1 M lebih. Mereka nggak berani pas ditantang kayak gitu. Terus? Ya kan berarti niat nipu memang. Bukan nipu sih. Mereka lebih ke cari mangsa. Iya. Karena mereka ketipu, akhirnya mereka cari mangsa. Aku jadi inget sama itu tuh stand up comedy Apos. Leader Apos tahu nggak sih yang dia pura-pura jadi leader Apos yang leader yang bawa MLM. Aku jadi ketawa-ketawa aja sih, emang bener. Dan hanya orang yang pengen kaya tanpa bekerja aja yang ikut-ikutan. Iya. Orang yang dia males untuk usaha tapi pengen kaya, akhirnya dia ikut. Dan itu ya dia dianggap profesi gitu loh Pak. Profesinya ngajak orang. Aku pernah sampai bilang gini, misal aku ikut, teman-temanku ikut, keluargaku, misal sampean ngajak nih temanku ikut, semua keluarga, semua orang di dunia ini ikut semua. Aku menjadi orang yang terakhir ikut. Aku dapat gaji dari mana? Bisa jawab dia? Gak bisa. Lah itu aku nggak ngerti ya deh. Apa mereka itu ya tujuannya nipu? Gak mungkin lah ya. Mereka juga ketipu masalahnya. Iya Mbak. Karena mereka juga mindset sih sebenarnya, mindset. Itu Mbak. Dulu aku SMA tuh aku pernah ikut. Itu aku udah gini.
Jadi ketika aku belanja 3 juta, aku dapat Silver Lion atau apa gitu, Mbak. Aku maksakan untuk ikut biar dapat tiket ke Surabaya. Anu ya, apanya seminarnya ya? Seminar yang di Surabaya harus bintang berapa gitu dulu. Aku ikut tuh. Aku ikut belanja 3 juta tapi ngutang. Boleh, Mas? Dia boleh. Boleh, dia baik. Karena dia juga dipaksa keadaan gitu. Iya. Akhirnya dia ngebolehin. Apa ya bahasanya kalau lagi ini deh. Prospek. Mau prospek bahasanya. Setelah itu aku ikut ke Surabaya dan aku belanja sejumlah itu 3 juta tapi pakai uang temanku. Terus? Temanku kan dapat bonus karena aku jadi downline-nya. Produk yang aku beli itu aku jual dan uangnya aku kasih ke dia. Aku waktu itu dapat untung dari jual produk. Temanku dapat untung dari bonus downline-ku dan dari penjualan produk itu gitu. Jadi kita sama-sama diuntungkan. Cuman masalahnya aku yang mau ngejak orang nggak bisa. Kan aku masih SMA waktu itu. Aku cuma penasaran aja. Di pertemuan itu, Mbak, kita disuruh merenung, bayangkan Mercedes-Benz, seseorang yang kalian kasihi. Kalian ingin mewujudkan impian, bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua. Impian-impian kalian tanamkan, katakan pada diri kalian bahwa kalian adalah orang-orang terpilih. Gitu-gitu, Pak. Kita ngerasa gua terpilih banget. Padahal ya tapi kamu masih kecil sih, wajar. Itu SMA. Iya, masih pola pikirnya kan masih belum mandiri deh, masih belum ada daya kritisnya belum. Itu beberapa bulan aku nggak dapat, aku prospek ke teman-temanku, akhirnya nggak laku-laku. Akhirnya aku fokus jualan produk karena ada produk pertanian, aku jualan produk pertanian itu. Jadi aku nggak dapat downline tapi aku dapat untung karena belanja terus jualan produknya, karena produknya laku. Iya. Setelah itu kuliah datang lagi itu. Jual apa tuh? Udah nggak mempan aku, karena aku lihat produknya, karena produknya cuman apa gitu, Mbak. Ya. Makanya aku juga heran ya. Mungkin kalau kamu masih umur SMA wajar ya deh. Ada loh teman-temanku yang aku sudah di Jakarta tuh sudah S1 atau S2 ya. Itu orang pinter yang menurut saya itu orang pinter banget. Terus datang ke tempatku nawarin kayak begitu ya, ML gitu-gitu. Mas, sadar kataku gitu sudah. Untung kamu datang. Mbak Novi, kamu mending suruh aku kan udah tahu. Aku mending suruh nyapu ya, nyapu jalanan yang cuma dapat sehari 5.000 tuh nggak apa-apa daripada beginian. Mas, sadar kamu tuh orang pinter. Jadi ini deh bukan persoalan orang pinter, orang akademik, bukan non akademik ya, bukan. Tapi memang nafsu lapar tentang gimana caranya dapat duit dengan mudah gitu. Bukan persoalan ini pinter, ini orang akademik, ini orang yang kuliahnya tinggi atau orang yang nggak kuliah atau umurnya. Tapi kayak kamu ya masih muda itu waktu masih SMA diiming-imingin, ayo tanamkan mimpimu. Itu kan karena kamu belum, ya wajar ya, tapi yang ditanamkan itu sesuatu yang bikin kamu itu bangga sama dirimu, bangga sama seneng gitu kan. Aduh, bisa mengumrohkan orang tua kayak gitu-gitu kan. Ya itu jadi haus terhadap itu. Dan aku tuh ada pokoknya sahabatku tuh orang pinter, orang akademik loh, ke saya mau nawarin MLM. Mas, sadar sampai tadi. Mbak Novi tahu nggak kalau yang diincer mereka itu memang orang-orang yang pinter, orang-orang yang berpengaruh, yang bisa ngomong. Iya, itu walaupun tidak bisa ngomong tapi itu akan yang dijual, Mbak, yang akan dijual. Contoh, Mbak Novi akan diberikan keuntungan agar Mbak Novi ikut. Setelah Mbak Novi ikut, nih misal Mbak Novi nggak mau ikut, maka akan diserang tuh. Apa nih kira-kira kelemahannya Mbak Novi? Oh, dia dosen,
dia doktor, dia punya ini. Maka itu yang akan dijadikan alat untuk mempengaruhi Mbak Novi. Mbak Nov, kan sampean punya travel umroh. Nanti kalau Mbak Novi join, Mbak Novi gampang untuk cari downline. Bisa dari jemaahnya Mbak Novi nanti orang-orang, atau misal yang, karena itu jadi poin mereka, Mbak. Enggak, yang dicari itu bukan masalah orang pintar sama orang goblok, tapi orang yang haus. Nah, iya. Ini nih ya penipuan ya, Dek, bukan hanya investasi. Lo tahu nggak love scam? Penipuan cinta, love scam. Yang dicari itu janda-janda kesepian. Yang butuh belayan, ya kan, akhirnya ada laki-laki bilang dari pelayaran, tahu nggak sih, terus dia bilang akan ngasih dia hadiah tapi tidak bisa, jadi harus transfer dulu. Itu temanku S3 loh, janda tapi kena, ya kan. Jadi karena dia tuh haus sesuatu yang dia belum dapetin. Dia perempuan tapi dia janda S3, kena urusan begituan. Terus nih aku juga, artinya itu bukan masalah akademik, bukan masalah pinter, itu karena memang dia memang haus dan gak selesai gitu. Iya, masih kurang, belum kenyang. Ini kan kita nggak tahu standar kenyangnya apa, ya kan ya. Cuma kalau sudah dia nggak selesai dengan dirinya sendiri, ya udah dia akan terus-terusan cari, terus-terusan ini ada yang lebih mudah nih, ada yang lebih ini. Dulu deh aku pernah, ini masalah lain, masalah finansial, masalah love scam ya, tapi pemikiran, ideologi. Dulu ada namanya NII, tahu nggak sih, Negara Islam Indonesia. Nggak pernah. Dulu saya mau dimasukkan Negara Islam Indonesia tuh, nanti pesertanya suruh nyari-nyari duit. Oke. Tapi aku belum tahu, awal kuliah S1 saya dibawa lah sama temanku, ya dibawa temanku, ayo Nov ikut, pergilah aku ikut, ya di Blok M. Katanya mau belanja ke Blok M. Tapi ternyata aku masuk ke daerah mana aku lupa tuh, Dek. Loh kok kesini Mbak? Ya mampir dulu ke temanku katanya. Udah dikasihlah aku penjelasan, Dek, ayat Al-Quran, coba. Ayat Al-Quran. Nov sini dulu ya katanya. Mau diubah ideologi loh, Dek. Dikasih saya ayat Al-Quran itu tentang tentang lampu, tentang cahaya, di mana aku kan tafsir hadis ya, Dek ya. Kan aku jurusan tafsir hadis, terus aku di pesantren. Artinya aku udah kenyang urusan kayak gitu, ya nggak sih? Dikasih tahu begini-begini, bahwa Islam ini begini. Iya memang, terus kenapa gitu kan? Nah jadi mereka tuh salah orang aja. Seharusnya kan dicari dulu latar belakangnya. Makanya tidak semua tukang tipu itu berhasil nipu. Iya memang. Nah, saya dikasih itu, ya terus kenapa? Emang begitu kan ayat Al-Quran. Saya udah tahu ini dari pondok dulu, masih kelas 3 SMP saya sudah tahu ayat ini. Kalau katanya yang menemukan pertama kali lampu itu orang Islam, bukan Thomas Edison, Alva Edison ya. Ya terus kenapa, kata saya gitu. Sudah nggak mempan, Dek, dicarilah saya tentang perjuangan Islam. Ya memang begitu, nggak mempan lagi. Aku dikasih cinta, dikasihlah aku sama mentornya, laki-laki pinter, katanya lulusan dari Jepang. Oh ganteng Dek. Cuma kan waktu S1 saya udah mendeklar gue nggak mau pacaran. Ya nggak mempan lah, lu mau ganteng kayak apa, lu mau pinter kayak apa, lu mau cinta mati kayak apa ke aku nggak mempan. Jadi aku kena punya pagar, sehingga ini kan masalah ideologi loh ya, pemikiran. Gimana caranya aku bisa masuk ke komunitas mereka? Ya nggak mempan saya. Selesai. Ini penipuan yang ideologi ya, belum ekonomi. Belum lagi kalau masalah apalagi, Dek, ya macam-macam. Kau ini berarti Mbak, yang Mbak Novi jelaskan tadi kayak ini berarti aliran-aliran apa itu kemarin di rumah itu Syiah atau apa gitu katanya Mbak. Itu ada putra salah satu tokoh yang sampai ikut gitu loh Mbak, yang sampai istrinya boleh di-join gitu loh Mbak. Lah ya macam-macam. Kamu nonton film ini nggak izinkan aku jadi pelacur? Izinkan aku berdosa. Kalau di bukunya itu izinkan aku jadi pelacur. Terus kan dijadiin film tuh sama Mas Hanung. Izinkan aku berdosa. Itu dari kekecewaan dia udah masuk ke komunitas Islam itu, agama itu, ternyata kok di dalamnya jadinya begini gitu. Akhirnya dia pas berontak malah jadi pelacur gitu. Awalnya tuh Islam banget, jilbabnya sampai ke bawah-bawah. Ya namanya orang kecewa sayang, mau gimana lagi. Tapi banyak penipuan juga yang mulus.
dan banyak korbannya kalau berkedok agama. Banget, karena kan udah pakai kepercayaan, terus aduh macam-macam. Dan yang menarik nih ya, karena mungkin ini berkaitan sama kerjaanku, banyak jemaah-jemaah orang-orang itu yang ketipu masalah travel umroh, ya enggak sih? Ada tuh Mbak kemarin kasus Mbak haji Mbak, ya. Jadi uang haji, tabungan haji gitu loh Mbak, ada haji dicicil atau apa gitu Mbak. Jadi setiap bulan atau setiap tahun dia ngasih, nanti akan diberangkatkan macam arisan gitu loh Mbak modusnya. Modus arisan haji. Jadi ada 10 orang misal nih yang patungan sekian nanti akan diberangkatkan haji. Yuk patungan dulu, dan ini dulu yang akan berangkat haji. Tahun berikutnya si B berangkat haji, kayak gitu-gitu. Akhirnya setelah dana terkumpul hilang. Makanya ini kan perlunya kita literasi ya, edukasi ya deh ya. Bahwa pertama, umroh itu ndak wajib. Ya. Haji itu juga ndak wajib. Itu pun bagi yang mampu. Kalau nggak punya duit udah nggak apa-apa. Kalau yang viral sekarang ini apa? Jalan kaki. Aduh, capek deh. Jalan kaki ke Mekah tanpa paspor itu cuma cari simpati doang deh. Kalau jalan kaki harus paspor juga, Mbak? Ya paspor lah, masuk ke negara satu dengan negara yang lain kan harus pakai paspor. Oh, berarti nyebrang laut mereka ya kalau jalan? Nggak, darat bisa lewat dari Bangkok, dari nanti Singapura, Malaysia, terus ke arah Cina deh, ke India. Bisa pakai darat. Cuma kan untuk nyebrang ke negara lain harus pakai paspor. Nunjukin paspor ya. Nggak bisa dia pakai KTP doang. Kan aku baca beritanya jalan kaki ke Mekah hanya modalnya KTP. Ya nggak masuk akal lah. Terus kalau pakai paspor. Aku rasa juga gimana cara komunikasinya kalau misal ya sorry mungkin nggak tahu bahasa asing lah, bahasa Inggris lah. Ya, dianya di perbatasan untuk gitu. Itu benar-benar ini butuh edukasi buat masyarakat ya. Bahkan kakak iparku tuh gini, kamu berani nggak nyebarin brosur umroh murah, tapi diniatkan untuk mengedukasi. Jadi kan banyak orang yang tergiur dengan harga murah. Iya. Oh umroh murah nih, bisa kan 3 gratis 1, harganya pokoknya murah dan nggak masuk akal lah deh. Lah akhirnya tapi kita niatin edukasi, maksudnya gimana? Misalnya kamu buka harga 26 juta, tapi kamu kasih tahu, Bu, ini nanti hotel pesawatnya transit banyak, ya, Bapak ini nanti hotelnya jauh pakai bis. Jadi jangan mengharap ada jamaah yang ikut paket ini, tapi niat memberikan edukasi agar tahu kalau umroh itu kalau harga segini fasilitasnya segini gitu loh. Tapi kalau ibu mau enak, bapak mau enak tanpa transit, hotelnya deket, pilihlah paket ini. Nah, jadi karena nggak ada edukasinya deh, jadi orang tuh tergiur dengan harga murah sehingga oke lah kita bisa berangkat banyak orang. Dia tapi nggak tahu kan? Nggak tahu, makanya dan ini kan kasus penipuan ini nggak ada undang-undangnya deh. Gak ada tindak pidananya karena dianggapnya gak ada. Kalau misalnya kamu nipu aku ya, nipu utang aja gak ada. Oh iya, kalau utang aku tahu. Misal tapi kalau penipuan kan bisa dilaporin, Mbak. Ditipu. Kayak kasus dulu kemarin first travel itu kan nggak bisa juga deh. Kan karena gini, aku nawarin nih ke kamu, deh aku punya produk, mau tidak? Ya nggak? Mau bentuk investasi, mau umroh, mau apapun lah, ya. Mau enggak? Mau Mbak. Lah ijab kabulnya gitu kan? Yeah. Aku punya produk deh, padahal aku nipu nih. Mau Mbak? Oke, mau. Kamu mau kan? Akhirnya kamu ada tindakan. Ya udah aku DP Mbak. Oh ya aku bayar Ternyata 2 kali misalnya investasi ya. Dek aku ada investasi nih, mau nggak join? Minyak curah misalnya. Nanti kamu dapatnya segini. Oke Mbak. Sekali dapat nih. 2 kali dapat, ketiga kalinya biasanya hilang tuh kalau investasi itu. Hilang sama modal-modalnya. Sama modal-modalnya ngilang. Kamu ngelaporin lah, kan aku udah ngasih. Terus kamu buktinya sudah dapat. Jadi itu nggak bisa dilaporin. Iya ya. Nggak bisa dan nggak akan kembali. Karena sudah ada sama-sama mau. Beda dengan kalau nipu, kamu nggak ada tindakan gitu loh Dek. Oke. Apa ya contohnya ya Dek? Ya kayak korupsi.
Korupsi kan tidak ada ijab kabul itu, tiba-tiba dia ngambil aja. Makanya korupsi dihukum ya. Makanya kalau Aku koruptor. dulu sempat pengen jadi koruptor. Lah itu kok bisa kamu? Aku berpikir gini, waktu SMA aku dulu ditanya cita-cita, aku pengen jadi koruptor. Karena kalau untuk jadi koruptor, aku harus jadi sesuatu. Aku harus punya pangkat, aku harus punya kuasa. Ya harus punya kuasa. Artinya dan dipercaya. Ya, seseorang yang semua orang itu punya potensi untuk melakukan hal itu, Mbak, melakukan kejahatan. Makanya jangan terlalu percaya sama orang. Harus ada batasannya. Dan kalau pengen tahu aslinya orang, kasih dia duit. Kayak gimana tuh? Duit ya. Bisa nggak dia? Makanya orang-orang itu banyak ketipu di finansial, Mbak. Karena aku juga butuh duit. Semua orang butuh duit. Karena cuman ada batas keinginan yang harus mengatur kita agar kita tidak mudah terpengaruh dan tertipu dengan iming-iming penipuan seperti itu. Ya, buat saya kenapa masih ada kasus penipuan, baik itu kasus penipuan yang sifatnya ideologis terus juga pelecehan seksual atau enggak finansial, pokoknya yang berkaitan penipu. Saya masih ingat waktu saya lagi meditasi di Batu Malang itu Vipassana, saya tanya Bante, kejahatan paling terbesar itu apa? Mencuri. Karena kita semua adalah mencuri barang, bahkan menipu aja itu juga mencuri. Pokoknya kejahatan paling besar itu mencuri. Jangan sampai kamu mencuri gitu loh. Jangan sampai kamu apalagi sampai menipu. Makanya kan menipu itu kan ya sama dengan mencuri. Bahkan yang bukan haknya kamu lah jangan diambil. Atau apapun lah jangan sampai mencuri gitu. Karena kan gimana biar kamu nggak tercuri dan tidak mencuri, yaitu edukasi memang. Gak harus kuliah tinggi deh, tapi dari belajar dari pengalaman. Cukup lah kalau misalnya Mbak pernah ditipu, pernah, tapi cukup sekali. Jangan terulang-ulang lagi. Ada beberapa yang ini terakhir, Mbak. Udah 30 menit. Aku punya temen yang dia mungkin sampai sekarang, tapi entahlah, cuman 2 tahun yang lalu dia masih ketipu itu. Jadi pekerjaannya MLM terus, Mbak. Jadi dari dulu ikut ini dan gak jera-jera. Mungkin Mbak Novi bisa kasih saran. Kasihan, Mbak. Jadi dia ikut ini, ketipu besar, pindah ke sini. Oke lah, dapat untung mungkin, Mbak, dalam beberapa kali itu mungkin dapat untung, tapi akhirnya ketipu lagi. Sebenarnya nggak salah ya, ML itu nggak salah, investasi itu juga nggak salah. Tapi kalau kamu pengen kaya, satu-satunya cara cuma satu-satunya cara untuk kaya itu ya bekerja. Baik itu bekerja secara cerdas ataupun secara keras, fisik. Tapi kalau sudah sifatnya itu yang kayak memudahkan, terlalu mudah itu udah nggak benar. Semakin kamu mudah untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan rezeki, tolong tanyakan ini ada apa. Malah saya kalau dapat duit banyak bedapreh. Bedapreh karena aku masih ngerasa belum pantas untuk dapatkan rezeki sebanyak ini. Sama kayak orang-orang dulu kalau tiba-tiba dia dalam satu kumpul dalam satu waktu itu ketawa, dia pasti berpikir, beda apa, Mak? Jadi sama-sama kayak gitu. Jadi artinya kalau kita dapat sesuatu yang berlebihan atau kita dapat rezeki yang mudah, sebaiknya kita mawas diri memang dan menanyakan, jangan-jangan nanti akan terjadi apa-apa. Dan saya selalu menyampaikan kepada jemaah itu, ujian terberat umroh itu adalah setelah umroh, pos umroh. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan memudahkan kita. Doa-doa kita itu akan dikabulkan. Dan ujian terberat itu adalah kemudahan. Karena kalau kita sudah mudah, kita jadi lupa dan sombong. Iya betul. Jadi kalau misalnya kamu minta kemudahan, hati-hati. Justru hati-hati.
Karena kalau kamu dikasih mudahan itu ujian Ya sebenarnya. cerdas mengontrol diri lah. Betul, betul. Jadi jangan gampang-gampang kalau misalnya hidup kamu mudah, wah hati-hati tuh. Kalau kamu gak ada usaha, gak ada effort, ya apa istilahnya ya? Sesuatu yang mudah didapatkan juga mudah hilang. Hilang, betul. Itu closing yang paling tepat. Sesuatu yang mudah didapatkan itu juga akan mudah hilang. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you.